What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.3 Beta 2. Udah sampai Beta 2 aja nih. Kira-kira apa aja sih yang ada pada iOS 16.3 Beta 2? So, gak usah berlama-lama lagi. Simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.3 Beta 2. Dan bukan hanya itu aja yang dirilis oleh Apple, tetapi adanya iPadOS 16.3 Beta 2, macOS 13.2 Beta 2, watchOS 9.3 Beta 2, tvOS 16.3 Beta 2, dan HomePodOS 16.3 Beta 2. Ya, di sini gue menggunakan iPhone XR yang sudah gue jadikan iOS 16.3 Beta 2. Kalau kita cek ke settingan di sini dan cek general, lalu kita ke cek software update. Ya, sudah iOS 16.3 ya. Tetapi ini version beta ya. Gue ingetin lagi, disclaimer dulu, ini version beta. Oke? Dan kalian bisa lihat iOS version 16.3 ya. Lalu apa aja sih yang baru yang ada pada iOS 16.3 Beta 2 ini? Pertama, terkait emergency SOS. Ya, kalau kita pergi ke settingan, nah lalu kita pergi ke menu atau fitur emergency SOS di sini. Ya, di sini ada perubahan terkait tulisan kayak gini nih ya. Ini adalah tulisannya call with hold and release. Sebelumnya nggak ada kata rilisnya. Lalu untuk call with 5 button press-nya juga sebenarnya nggak ada press-nya. Dan ada perubahan di bawah sini, dimana seharusnya tidak ada call quietly, tapi sekarang ada call quietly ya. Terlihat ya, kayak gitu. Dan ini sengaja nggak gue setup emergency contact, karena kalau gue setup pasti ada nomor privasi. Jadinya gue lebih baik nggak usah setup dulu, kayak gitu ya. Dan ini pembaruannya terkait emergency SOS. Mungkin kedepannya Apple mungkin aja memang ingin menekankan terkait emergency SOS. Tapi sayangnya emergency SOS via satellite tidak mendukung di negara Indonesia. Oke, selanjutnya masih ada pada settingan terkait iCloud Private Relay. Nah, kalau kita menuju ke profile di sini, lalu di bagian sini kita pilih yang iCloud. Nah, di sini di bagian bawah ada fitur Private Relay. Ya, Private Relay ini sebenarnya pembaruannya bukan terkait fitur atau bagaimana ya, tetapi yang membedakan ketika kita disable tidak adanya cancel ya. Cuman ada turn off dan turn off until tomorrow. Artinya, turn off Private Relay benar-benar dimatikan atau turn off-nya sampai besok aja, seperti itu. Kalau di iOS 16.2 itu ada fitur cancelnya. Nah, di 16.3 Beta 2 nggak ada. Cuman ya ini masih version beta, semua masih bisa berubah pada saat nanti final release-nya resmi ya. Karena ya masih berubah-berubah lah, namanya versi beta itu kan uji coba. Jadi kita nantikan aja apakah tetap ada fitur cancelnya atau enggak. Fitur selanjutnya terkait aplikasi Maps. Ya, gue tahu memang aplikasi Maps ini kita jarang gunakan, pasti di Indonesia lebih seringnya Google Maps. Tetapi sebenarnya di fitur Maps ini itu ada fitur yang keren menurut gua. Harusnya ini bisa nih ya. Kalau kita pilih menu ini more, harusnya ada fitur booking parkir ya. By the way, abaikan garis LCD gua ya. Ini efek nge-push rank nggak naik-naik nih. Nah, harusnya fitur Maps itu ada, tapi ya lagi-lagi karena Maps di Indonesia, khususnya Apple Maps, ini tidak berjalan dengan semestinya ya. Seharusnya ini canggih loh, bahkan di sini udah ada untuk lobby-lobbynya ya, LG, UG, lantai 1, lantai 2 tuh sampai selengkap itu. Cuman sayangnya lagi-lagi kita tidak kebagian fitur yang memang kita dambakan ya. Harusnya ini bisa loh, harusnya bisa kalau kita tap more, harusnya di bagian atas ada untuk booking parkir, seperti itu. Selanjutnya peningkatan terkait security keys pada Apple ID. Jadi kalau kita pergi ke settingan, lalu kita pergi ke profile, dan di sini kita memilih password and security. Ya, terkait fitur add security key ini ada peningkatan di 16.3 Beta 2. Meskipun security key ini memerlukan alat lagi, semacam alat yang berbentuk NFC seperti pada gambar ini kalian bisa lihat ya. Jadi kalau kita tap, nah dia akan seperti ini dan memerlukan alat lagi ya, namanya juga security key. Jadi ada tambahan key lagi gitu. Key-nya ini third party hardware kayak gitu. Gua nggak tahu ini akan berjalan semestinya nggak ya di negara Indonesia. Seharusnya pada saat fiturnya bener-bener sudah dirilis kayak gini, harusnya beberapa alat atau hardwarenya si security key ini harusnya sudah ada yang jual di Indonesia. Harusnya kayak gitu. Karena ketika kita add security key, lalu kita continue, masukkan passcode kita. Nah, disinilah insert and activate your first security key ya. Tentunya lo harus memiliki alat yang sudah kompatibel dengan NFC key. Tuh, kelihatan ya, kayak gitu. Sayangnya lagi-lagi ya mungkin
mungkin juga fiturnya bener-bener belum rilis resmi karena ini di 16.3. Gue harap sih kedepannya ada yang jual sih hardware-nya atau alatnya, karena ini penting juga gitu ya. Selanjutnya pada aplikasi fitness, ya di sini kalau kalian berlangganan Fitness Plus-nya, meskipun gue nggak berlangganan sih di sini. Nih meskipun ada gratis 3 bulan, tetapi ya lumayan juga per bulan 69.000 ya. Adanya tampilan atau fitur baru yaitu terkait kickboxing ya. Jadi kalau teman-teman yang mau latihan kickboxing nih bisa nih di Fitness Plus ini kayak gitu ya. Jadi kalian bisa tahu terkait tentang kickboxing itu apa aja workoutnya. Nah inilah untuk latihannya di Fitness Plus seperti itu. Dan tidak hanya ini aja, adanya meditation ya di sini, meditation di Fitness Plus. Oke, buat teman-teman yang mau coba silakan aja sih. Kalau memang kalian bener-bener edik sekali dengan workout dan olahraga, coba aja berlangganan Fitness Plus. Cuma kayaknya kalau Fitness Plus menurut gua kalian harus terkait ekosistem Apple juga sih, kayak Apple Watch-nya gitu ya. Biar lebih apa ya, biar lebih bener-bener bagus gitu. Cuman meskipun gak ada Apple Watch bukan berarti kalian gak bisa menggunakan. Bisa banget gitu ya, kayak gitu. Lalu selanjutnya release notes yang ada pada iOS 16.3 beta 2. Ya, ini dia release notes-nya, overview-nya, dan memang tidak banyak ya di sini terlihat generalnya no new release notes beta software. Ya, tidak ada pembaruan yang signifikan, hanya perubahan posisi dan penamaan aja, serta tambahan fitur sedikit tadi di emergency SOS. Tapi gue nggak tahu karena ini masih versi beta, harus kita lihat nanti versi resminya dirilis seperti itu. Lalu terkait performance di 16.3 beta 2 jauh lebih aman. Kenapa gue bilang begitu? Hal kecilnya terkait koneksi WiFi. Gue kesel banget di beta 1 16.3 itu koneksi WiFi jadi lemot, padahal di 14 Pro, di iPhone X yang kemarin gue bahas di sini itu aman-aman aja untuk koneksi WiFi, jarak jauh juga masih aman. Nah, di iPhone XR itu rese banget sumpah koneksinya. Tapi sekarang di beta 2 justru mengalami peningkatan dan aman. Gue nggak ada lemot meskipun gue lagi di kamar mandi, terus terhubung ke WiFi dan aman-aman aja, nggak terputus koneksinya kayak gitu. Dan untuk social media di iOS 16.3 beta 2 ini masih aman, performance masih oke banget menurut gue. Lalu sekarang kita cek iPhone storage, kita ke settingan, lalu kita ke general dan iPhone storage. Ya, di sini gue menggunakan storage yang 64GB doang, kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau kita scroll ke paling bawah, storage atau sistem datanya cukup aman di 5GB. Tetapi gue ingetin lagi, ini tuh berubah-berubah ya. Mau versi beta atau versi resmi rilisnya, ini berubah-berubah. Jadi gue harap nggak usah dipusingin. Cuman yang jelas sistem datanya aman, nggak besar banget di 16.3 beta 2 ini. Seperti itu. Oh iya, ngomong-ngomongin performance, gue lupa untuk benchmark. Kita benchmark aja dan akan gue bandingkan dengan beta 1 ya. Di sini gue akan benchmark menggunakan Geekbench 5 ya. Kalian bisa lihat sendiri, iPhone XR iOS 16.3, prosesornya A12 Bionic, lalu memorinya 2,77GB. Langsung aja CPU dan RAM benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu benchmarknya. Ya, ini dia udah selesai benchmarknya, dan untuk single score-nya di 1109, lalu multicore-nya di 2637. Cukup meningkat daripada beta 1. Kalau kita bandingkan di sini, beta 1 itu di 1101 dan untuk multicore-nya di 2572. Jadi ya terlihat jelas perbedaannya, beta 2 lebih meningkat. Jelas banget kenapa performance-nya gue bilang cukup aman kayak gitu. Nice. Tapi itu hanya sekedar angka sih kalau menurut gue. Yang penting penggunaan kita sehari-hari sama si iPhone ini. Kayak gitu sih kalau pendapat gue. Oke, sekarang kita bicarain baterai. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini baterai gue di 25%, terlihat jelas ya, 25%. Dan kalau kita cek ke bagian settingan, lalu kita ke baterai di sini, ya untuk activity-nya kalian bisa lihat dulu. Nah, ini dia, screen on time ini di 4 jam ya, terlihat jelas tuh 4 jam. Dan terakhir charger itu jam 2 dini hari tadi ya. Dan sekarang di 25%, tapi menurut gue ini sudah cukup aman karena iPhone XR ya. Udah mau seawet apa sih? Device-nya ini device tahun 2018, jadi wah, device lama, jadi kita harus maklum. Kayak gitu. Dan untuk baterai health-nya kalau kita cek di sini, ya bener banget, baterai health masih di 82% dan belum turun-turun. So far menurut gue baterai health itu tetap akan turun selama kita gunakan, jadi kalian nggak usah khawatir ya. Yang penting performance baterainya cukup aman banget sih. Sosial mediaan masih aman banget ini, tapi kita nggak tahu, lihat nanti, ini kan masih version beta ya. Lihat nanti pada saat versi resminya dirilis.
Oke, ya itu tadi apa aja yang baru pada iOS 16.3 beta 2. Ya, so far nggak terlalu banyak. Kemungkinan rilisnya mungkin akhir bulan ini atau awal bulan Februari kemungkinan. Kayak gitu ya, kita tunggu aja lah ya. Ya udah, segitu aja mungkin video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.